Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dari kelas 12/4. Yang terhormat Bapak Mudir Liun sebagai guru bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di saat ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Urgensi Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik atau TKA. Bagi siswa SMA, tes kemampuan akademik atau TKA merupakan salah satu bentuk evaluasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan akademik siswa secara lebih objektif. Bagi siswa SMA, pelaksanaan TKA menjadi hal yang penting karena dapat memberikan gambaran nyata mengenai tingkat penguasaan materi yang telah dipelajari selama masa pendidikan. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa alasan mengapa pelaksanaan TKA sangat penting bagi siswa SMA. Pertama, TKA membantu mengukur kemampuan akademik secara standar dan merata. Dengan adanya tes yang terstruktur, kemampuan siswa dari berbagai sekolah dapat dibandingkan secara lebih adil. Kedua, TKA dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih giat ketika siswa mengetahui bahwa kemampuan akademiknya akan diuji secara menyeluruh. Mereka akan terdorong untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Ketiga, TKA dapat menjadi bahan evaluasi bagi sekolah dan pemerintah. Hasil tes ini dapat digunakan untuk melihat sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran serta menjadi dasar dan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan mendatang. Selain itu, TKA juga dapat membantu siswa mengenali potensi dan kekuatan akademiknya, sehingga mereka dapat menentukan langkah pendidikan selanjutnya dengan lebih tepat, baik dalam memilih jurusan di perguruan tinggi maupun merencanakan karir di masa depan nanti. Hadirin yang saya hormati, namun demikian pelaksanaan TKA harus disertai dengan sistem yang adil, transparan, dan tidak memberikan tekanan berlebihan kepada siswa. TKA seharusnya menjadi sarana untuk mengukur kemampuan dan meningkatkan kualitas pendidikan, bukan sekedar menjadi beban bagi peserta didik. Hadirin dan teman-teman sekalian, beberapa waktu lalu kita duduk di depan lembar soal atau layar komputer, berhadapan dengan soal-soal TKA yang dirancang untuk menguji batas kemampuan akademik kita. Namun, mari kita jujur kepada diri sendiri. Beberapa banyak dari kita yang merasa bahwa apa yang kita pelajari di kelas selama 3 tahun terasa berjarak. Dengan tingkat kesulitan soal yang diuji, banyak dari kita mengalami kendala. Soal-soal yang muncul menuntut analisis yang sangat tinggi, sementara waktu yang tersedia sangatlah terbatas. Kita terjebak dalam dilema antara ketepatan dan kecepatan. Hasilnya, banyak dari kita keluar dari ruang ujian dengan kepala tertunduk, merasa bahwa nilai nanti muncul tidak akan mampu mencerminkan kerja keras kita selama ini. Nilai yang kurang memuaskan itu kemudian menghantui pikiran kita, seolah-olah angka-angka tersebut adalah vonis mati bagi masa depan kita dan kesuksesan kita. Fenomena nilai TKA ini yang kurang memuaskan sebenarnya adalah alarm bagi kualitas pendidikan di Indonesia. Jika mayoritas siswa merasa kesulitan, kita harus bertanya, apakah standar soal yang terlalu tinggi ataukah kurikulum kita yang belum berhasil membekali siswa dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hasil TKA ini menunjukkan adanya gap atau jarak antara apa yang diajarkan di sekolah dengan apa yang dituntut di dunia pendidikan di Indonesia ini. Kualitas pendidikan kita seringkali menjadi terjebak pada angka. Ketika nilai TKA yang rendah dianggap sebagai kegagalan total, maka rasa ingin tahu dan proses memahami dalam belajar menjadi hilang.
sehingga siswa menjadi stres, guru tertekan, dan pendidikan hanya menjadi pabrik pengolah angka, bukan tempat penanaman karakter dan kreativitas. Kita perlu menyadari bahwa rendahnya capaian nilai TKA secara massal mencerminkan adanya ketidakselarasan antara standar kelulusan SMA dengan standar masuk ke perguruan tinggi. Pendidikan kita seolah-olah memaksa untuk berlari mengejar target yang belum pernah diajarkan secara ujian ini bukan lebih menjadi ajang pembuktian kemampuan, melainkan ajang adu keberuntungan. Jika situasi ini terus dibiarkan tanpa evaluasi mendalam pada sistem pembelajaran di kelas, maka kualitas kelulusan kita hanya akan unggul di atas kertas namun rapuh dalam implementasi nyata. Kita tidak boleh membiarkan generasi mendatang terus terjebak dalam lingkaran ketidakpastian yang sama, di mana hasil sebuah tes tunggal dihargai daripada proses panjang pengembangan karakter dengan potensi diri. Teman-teman sekalian, nilai TKA yang kurang memuaskan memang menyakitkan, namun jangan biarkan angka-angka itu mendefinisikan siapa kalian. Kegagalan dalam mengerjakan soal yang sangat sulit bukanlah tanda bahwa kalian bodoh. Itu adalah tanda bahwa sistem pendidikan kita masih memiliki banyak PR untuk diperbaiki. Sebagai penutup, saya ingin berpesan kepada teman-teman kelas 12, perjuangan kita belum usai. Nilai TKA hanya satu bab dari buku perjalanan kita yang masih panjang. Mari kita jadikan hasil yang kurang memuaskan ini sebagai motivasi untuk menuntut perubahan baik dari dalam diri maupun dalam sistem pendidikan kita. Tetaplah tegak, tetaplah belajar, dan jangan pernah menyerah karena satu lembar skor yang tidak memuaskan. Kualitas sejati seorang manusia diukur dari bagaimana dia bangkit setelah menghadapi ujian yang sulit. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.